ketika bayang-bayang malam menyelimuti kota Biramaki, Rongtian mendapati dirinya terjebak dalam intrik berbahaya yang bisa menjadi malam terakhirnya. Rongtian melangkah mundur ke bagian terdalam kamarnya dengan napas tersengal-sengal. Jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Suara kaki 4 sosok tinggi besar mengenakan topeng terasa mengancam. Dia tahu, ini mungkin akan menjadi malam terakhirnya. Kota Biramaki perlahan tenggelam dalam keheningan malam. Jalanan yang ramai tadi siang kini sepi, hanya diterangi oleh lentera-lentera temaram yang bergoyang ditiup angin. Suara langkah petugas penjaga malam berderap di kejauhan, mengumumkan bahwa waktu kentongan pertama telah tiba. Teng, teng, teng. Suara kentongan bergema, menandakan awal malam yang panjang. Namun, di sebuah kamar sempit dan sederhana di belakang rumah megah Wakil Menteri Adat dan Budaya Kekaisaran Baifeng, Rongtian masih terjaga. Kamar itu, meskipun kecil, menjadi saksi bisu kegelisahan yang menggerogoti hatinya. Hari ini, pengumuman ujian negara telah diumumkan, dan Rongtian dinyatakan gagal. Sebagai anak kusir kereta wakil menteri, kehidupan Rongtian sebenarnya terbilang cukup terpelajar. Sejak usia 8 tahun, dia sering mengikuti pelajaran sastra dan musik yang diajarkan oleh guru khusus Nona Zhao Hua, putri wakil menteri Zhao Ming. Hubungan mereka awalnya hanya sekadar pertemanan, namun seiring berjalannya waktu, benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Rongtian pernah berjanji pada Zhao Hua bahwa dia akan lulus ujian negara dan menjadi pejabat kekaisaran, agar layak melamarnya. Namun, nasib berkata lain. Meskipun guru Huiyan, pengajar sastra dan seninya, yakin bahwa kemampuan Rongtian lebih dari cukup untuk lulus, kenyataan pahit harus diterimanya. Di kejauhan, suara penjaga malam terdengar keras, memecah kesunyian malam. Kuncilah pintu rapat-rapat. Jangan beri peluang pada pencuri. Periksa lagi api di dapur, ini musim panas. Jangan biarkan api membakar rumah kalian. Tiba-tiba, suara ketukan pintu memecah keheningan. Tok, tok, tok. Jantung Rongtian berdegup kencang. Adrenalinnya langsung memuncak. Zhao Hua. Pikirnya, harap-harap cemas. Seharian setelah pengumuman kegagalannya, Rongtian berusaha menahan diri untuk tidak menjumpai kekasihnya. Dia tak ingin Zhao Hua melihatnya dalam keadaan lemah dan penuh kekecewaan. Dan, malam ini, seperti biasa, mereka seharusnya bertemu di taman belakang, diam-diam, untuk berbagi cerita. Ngik! Suara pintu berderit ketika dibuka. Namun, kata-kata Rongtian terhenti di ujung lidah. Bukan Zhao Hua yang berdiri di depan pintu. 4 sosok pria bertubuh tinggi besar menghalangi pandangannya. Mereka mengenakan pakaian serba hitam, wajahnya tertutup rapat, hanya menyisakan mata yang memancarkan aura dingin dan mengancam. Siapa kalian? Rongtian bertanya, suaranya gemetar, meskipun dia berusaha keras untuk tetap tenang. Ia berjalan mundur di kamarnya yang kecil. Namun tak ada ruang lagi untuk melarikan diri. Siapa kami? Suara serak salah satu pria bertopeng menjawab, dingin dan tanpa emosi. Kamu akan tahu setelah dibawa pergi dari kediaman wakil menteri. Kalimat itu menjadi hal terakhir yang didengar Rongtian sebelum segalanya berubah gelap. Sebuah pukulan keras mendarat di batang lehernya, menghilangkan kesadarannya seketika. Keempat pria bertopeng itu bergerak cepat dan terlatih. Mereka menyeret tubuh Rongtian dengan hati-hati, seolah menghindari meninggalkan jejak yang tidak perlu. Yang mengejutkan, mereka tampak sangat akrab dengan tata letak kediaman wakil menteri. Mereka melewati lorong-lorong sempit, bahkan area yang jarang dilewati oleh penjaga sekalipun, seolah sudah menghafal setiap sudutnya. Tak lama, mereka tiba di bagian belakang kediaman. Di sana, sebuah kereta kuda sudah menunggu, ditarik oleh 2 ekor kuda yang tampak kuat dan terlatih. Bersambung.